Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang nursing advokasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Sevia dengan nomor pokok mahasiswa 20 40 70 30 06. Saya dari lokal A1, jurusan S1 Keperawatan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa itu nursing advokasi. Pertama, kita akan membahas apa itu nursing dan apa itu advokasi. Nursing dalam bahasa Inggris berasal dari kata nurse yang artinya perawat. Perawat adalah suatu profesi yang mana berfokus pada perawatan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mencapai kesehatan yang optimal. Sedangkan advokasi merupakan peran profesional perawat untuk melakukan pembelaan dan perlindungan kepada pasien. Dengan kata lain, advokasi adalah tindakan membela hak-hak pasien dan bertindak atas nama pasien. Jadi, nursing advokasi adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat. Maksudnya, seorang perawat memberikan klien informasi yang sebenar-benarnya, yang mana informasi tersebut dibutuhkan oleh klien untuk membuat keputusan. Dan seorang perawat harus mendukung klien apapun keputusan yang dibuat oleh klien. Definisi perawat advokat menurut para ahli. Pertama, menurut Anna, pada tahun 1985. Menurut Anna, advokasi adalah melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Kedua, menurut Fry, pada tahun 1987. Menurut Fry, advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Yang ketiga, menurut Gondow, pada tahun 1983. Gondow mendefinisikan advokasi sebagai dasar filsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Tanggung jawab perawat. Tanggung jawab perawat ada tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus. Tanggung jawab umum seorang perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan diri sebagai profesi. Sedangkan tanggung jawab khusus seorang perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada klien yang mencakup aspek biopsikososio-kultural dan spiritual yang komprehensif dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan tidak hanya memperhatikan aspek biologis saja atau tubuh pasien saja, tetapi juga aspek-aspek yang lain, seperti aspek psikologis,
atau pikiran pasien, dan aspek sosial atau lingkungan pasien secara menyeluruh dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar pasien. Peran advokat perawat. Yang pertama, melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum. Artinya, seorang perawat dalam melindungi hak-hak klien harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Misalnya, seorang perawat membantu memberikan informasi bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik bagi dirinya. Yang ketiga, memberikan bantuan yang mengandung dua peran, yaitu peran aksi dan peran non-aksi. Dalam menjalankan peran aksi, perawat memberikan keyakinan kepada pasien bahwa mereka mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan atau keputusan sendiri dan tidak tertekan dengan pengaruh orang lain. Sedangkan peran non-aksi berarti pihak advokat atau perawat seharusnya menahan diri untuk tidak memengaruhi keputusan pasien. Perawat sebagai advokasi yaitu: pertama, perawat sebagai penghubung antara klien dan tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien. Misalnya, seorang pasien membutuhkan obat untuk menunjang kesehatannya, maka si perawat akan membantu pasien dengan meminta bantuan kepada pihak farmasi untuk meracik obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, membela kepentingan klien dan membantu klien. Seorang perawat harus mengutamakan dan membela kepentingan klien, serta membantunya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Yang ketiga, memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Dalam hal ini, seorang perawat harus memahami semua informasi dan upaya-upaya yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain dengan pendekatan tradisional maupun profesionalnya. Dalam hal ini, pendekatan tradisional yaitu perawat melakukan pendekatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, perawat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Dalam hal ini, perawat bertindak sebagai narasumber, artinya perawat harus berbagi informasi kepada klien, dan bertindak sebagai fasilitator, yang artinya perawat harus membantu klien dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani klien. Yang kelima, perawat melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan keperawatan. Artinya, perawat melindungi dan memberikan fasilitas yang nyaman kepada keluarga maupun masyarakat dalam proses pelayanan keperawatan. Yang keenam, perawat mempertahankan dan melindungi hak-hak klien, di mana hak-hak klien yaitu hak atas informasi dan hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau sasaran pelayanan kesehatan tempat klien menjalani perawatan. Nah, adapun hak mendapat informasi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
klien berhak mendapat informasi tentang penyakit yang dideritanya. Yang kedua, berhak mendapat informasi tentang tindakan medik apa yang hendak dilakukan. Yang ketiga, berhak mendapat informasi tentang kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya. Yang keempat, berhak mendapat informasi tentang alternatif terapi lain beserta risikonya. Yang kelima, berhak mendapat informasi tentang prognosis penyakitnya, atau klien berhak mendapat informasi mengenai perkembangan penyakitnya. Misalnya, mengenai apakah tanda dan gejala suatu penyakit akan membaik atau malah memburuk, atau apakah akan terjadi komplikasi, atau apakah pasien akan sembuh. Yang keenam, berhak mendapat informasi tentang perkiraan biaya pengobatan atau rincian biaya atas penyakit yang dideritanya. Yang ketujuh, hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan tanggung jawab. 8. Hak untuk memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa adanya diskriminasi. 9. Hak menyetujui atau memberi izin persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh perawat atau tindakan medik sehubung dengan penyakit yang dideritanya. 10. Hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dengan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Ke-11, hak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 12. Hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang mengganggu pasien lain. 13. Hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 14. Hak mengajukan usul, saran, serta perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Yang ke-15, hak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. 16. Hak didampingi perawat maupun keluarga pada saat diperiksa dokter. 17. Hak untuk memilih dokter, perawat, atau rumah sakit dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. 18. Hak atas rahasia medik atau hak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Yang ke-19, hak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau yang disebut dengan second option terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang menanganinya. Nah, adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu peran seorang perawat tidak hanya sebatas mendampingi seorang pasien saja, akan tetapi perawat memiliki peran yang begitu penting dan besar terhadap kesehatan pasien, di mana perawat memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pasien informasi yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya. Perawat juga berperan sebagai penghubung antara pasien dengan tenaga kesehatan yang lain. Perawat harus membela dan melindungi pasien dari tindakan yang merugikan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien.
Sekian penjelasan singkat mengenai nursing advokasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.